Di Swargaloka, Narada bertanya kepada Dewa Indra, mengapa dia mengingat untuk meminta bantuan Dewa Cinta yaitu Dewa Kama dalam penyatuan Shiva dan Parvati. Dewa Indra mengatakan bahwa Parvati telah berjanji pada Meina, membuat hal-hal sulit bagi Dewa Shiva dan Parvati untuk bersatu. Apakah Narada punya rencana selain rencananya? Narada mengatakan sekarang dia hanya akan pergi dan menjelaskan kepada Meina. Himavan berbicara dengan Parvati, mengatakan bahwa dia menyadari fakta bahwa sejak kecil Parvati ingin menikah dengan Dewa Shiva. Lalu mengapa sekarang dia tampak tidak yakin dengan keinginannya? Parvati mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti ibunya. Tidak ada anak perempuan yang bisa hidup bahagia dengan memberikan rasa sakit pada ibunya, itulah mengapa saya telah berjanji padanya untuk menikah dimanapun ibuku berkata mengizinkan. Himavan mengingat kata-kata Dewa Wisnu untuk menyingkirkan semua rintangan yang ada di jalan Parvati. Himavan mengatakan kepadanya bahwa gua di arah selatan, berada di dekat tempat Dewa Shiva berada di meditasi dalamnya. Ini adalah tanggung jawab kita untuk mengurus kebutuhannya. Parvati ragu-ragu memikirkan tugasnya sebagai seorang anak perempuan untuk mematuhi ibunya. Himavan menjelaskan bahwa memenuhi lebih dari satu tugas adalah suatu keharusan baginya. Dia adalah tamu kita, saya memberimu tanggung jawab untuk mengambilkan makanan untuknya dan menjaga kebersihan gua selama dia tinggal. Parvati merasa sangat senang. Parvati ada di dapur, sedang menyiapkan makanan untuk Dewa Shiva. Meina datang ke sana terkejut melihatnya di dapur, lebih terkejut lagi saat mengetahui bahwa sesuai dengan perintah Himavan, Parvati membuat makanan untuk seorang pertapa khusus. Dia menolak untuk menerima logika di balik Parvati yang menyiapkan makanan untuk para orang suci di mana ada begitu banyak orang di kerajaannya. Ratu Meina kemudian menyuruh Nanda dan Wijaya untuk menyiapkan makanan dan memberikannya kepada para pertapa menggantikan Parvati. Meina membawa Parvati bersamanya, yang sepertinya enggan dan tidak mau pergi. Himavan bersama dengan para menterinya mengatakan kepada mereka untuk menjaga gua-gua di arah selatan, karena seorang yogi sedang bermeditasi di sana. Menteri mengatakan di kerajaan mereka, banyak yogi yang melakukan penebusan dosa, lalu mengapa harus ada perhatian khusus untuk yogi tersebut? Himavan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang yogi biasa. Menterinya akhirnya setuju untuk menjaga gua tersebut. Himavan melihat Nanda dan Wijaya membawa piring makanan. Dia bertanya kepada mereka kemana mereka akan pergi. Nanda dan Wijaya mengatakan bahwa mereka membawa makanan ini untuk pertapa karena Ratu Meina datang dan membawa Parvati bersamanya untuk beberapa pekerjaan. Himavan mengatakan kepada mereka untuk tidak pergi ke sana, dia akan berbicara dahulu dengan Meina. Tarakasura kembali, dia berdiri di antara para asura. Syukracarya datang dan bertanya apakah dia berencana untuk menyerang Himavan. Itu akan menjadi langkah yang salah dari pihaknya karena Himavan adalah penyembah Dewa Wisnu. Jika dia menyerangnya, Dewa Wisnu akan bertarung untuknya dan jika Sang Narayan mengirimkan cakra Sudarshana maka akan ada kehancuran. Mungkin hanya Anda yang akan diselamatkan tetapi seluruh pasukan Asura akan terbunuh. Tarakasura berkata mengapa tidak, Anda dapat membuat mereka hidup melalui anugerah Sanjivani Vidya Anda. Syukracarya mengatakan jika kehancuran itu disebabkan oleh keputusan Anda yang salah, maka tidak akan kugunakan. Tarakasura akhirnya memikirkan kembali rencananya. Parvati sedang duduk di depan perhiasan dari calon pangeran pasangannya. Himavan mengatakan kepadanya, dia kecewa, dia tidak mengikuti perintahnya. Parvati mengatakan ibu telah memanggilnya untuk beberapa pekerjaan penting, dia tidak bisa tidak mematuhinya. Himavan bertanya padanya, apakah untuk mengikuti perintah ibu, kamu akan melupakan perintah ayahmu? Parvati mengatakan tidak ada yang seperti itu. Himavan mengatakan bahwa dia melihat kebingungan dalam suaranya. Parvati setuju dengan pendapat ayahnya. Himavan menanyakan alasannya. Parvati mengatakan sejak kecil dia menganggap Dewa Shiva sebagai suaminya, tetapi sekarang ketika ada waktu untuk pergi ke depannya, dia menjadi bingung. Apakah dia akan menerimanya atau dia akan mengecewakannya seperti yang terakhir kali? Siapa yang akan menjawab pertanyaan saya?
Himavan mengatakan, dia tidak memiliki jawaban atas pertanyaannya, tetapi satu hal yang dia yakini, jika Dewa Wisnu telah mengatakan kepadanya, bahwa Anda akan menikahi Dewa Shiva, maka saya akan menghormati perintahnya untuk kemajuan 3 dunia. Parvati masih terlihat bingung. Himavan sedang berbincang dengan Parvati ketika seorang pelayan datang dan mengatakan bahwa Rishi Dadici telah datang. Himavan dan Parvati senang dan Himavan mengatakan bahwa mungkin Wisnu sendiri yang mengutusnya untuk menghilangkan semua kebingungan dan keraguan Parvati. Parvati dengan senang hati pergi untuk bertemu dengan Rishi Dadici di aula istana. Dewa Shiva diperlihatkan sedang bermeditasi ketika Rishi Dadici sedang berdoa di hadapan shivlingnya. Parvati datang ke hadapan Rishi Dadici dengan penuh semangat dan hampir menyentuh kakinya ketika Rishi Dadici mencegahnya. Sang Rishi malah memanggil Parvati dengan sebutan ibu dan mengatakan bahwa ia tidak dapat melakukan dosa kepada ibunya dengan membuat sang ibu menyentuh kakinya. Parvati mengatakan bahwa sejak kecil ia selalu membantunya ketika ia berada dalam masalah dan mencerahkannya. Di Vaikunta, Dewa Wisnu terlihat khawatir. Dewi Laksmi bertanya kepadanya apa yang salah. Dewa Wisnu mengatakan bahwa Adi Shakti telah terlahir di tubuh manusia, dan karenanya wajar baginya untuk mengalami perasaan seperti kecemasan dan ketakutan. Itulah sebabnya dia mengirim Rishi Dadici untuk bertindak sebagai media baginya untuk mengetahui dan menyadari bagaimana dia dapat sepenuhnya berubah menjadi Adi Shakti dan menyadari jati dirinya. Namun, dia khawatir bahwa Parvati mungkin tidak mengembangkan tingkat keingintahuan yang diinginkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan. Dewi Laksmi dengan tersenyum meyakinkannya bahwa dia akan membantunya dengan membangkitkan rasa keingintahuan di dalam dirinya sehingga Parvati dapat memperoleh tingkat pengetahuan yang maksimal dari Rishi Dadici. Sementara itu Dewa Brahma dan Dewi Saraswati berada dalam lokanya. Dewa Brahma meminta Saraswati untuk membantu Parvati mendapatkan pengetahuan tentang seluruh alam semesta. Saraswati memberitahunya bahwa dia akan membantu Parvati dengan membantu Rishi Dadici dalam memberikan pengetahuan semaksimal mungkin kepada Parvati. Parvati bertanya kepada Rishi Dadici alasan dari kecemasan dan ketakutannya, meskipun ia tahu sejak dulu bahwa ia dan Mahadewa ditakdirkan untuk bersama. Rishi Dadici menjawab bahwa Parvati adalah Adi Shakti dalam bentuk manusia, oleh karena itu batasan dan emosi tertentu bisa saja datang. Namun semua kecemasan dan ketakutannya akan hilang setelah Parvati mendapatkan pengetahuan sejati dan Adi Shakti dalam dirinya terbangun. Parvati dengan penuh perhatian mendengarkan ketika Sang Rishi mengatakan bahwa sifat ketuhanan berada di dalam diri kita masing-masing, dan kita harus membangkitkannya dari dalam diri kita, dan melalui inilah Anda dapat mencapai Mahadewa atau Paramatma. Dia mengatakan kepada Parvati bahwa tubuh kita memiliki 5 tingkatan, dan hanya setelah kelima tingkatan ini dilewati, seseorang dapat mencapai Paramatma dan pengetahuan serta pencerahan yang sempurna. Parvati bertanya apa saja 5 tingkatan tersebut, dan Rishi Dadici memberitahukannya. Tarakasura berdebat dengan Syukracarya tentang menyerang Himavan dan kerajaannya. Syukracarya dengan marah mencegahnya dan memperingatkan Tarakasura untuk tidak melakukannya karena itu tidak etis. Tarakasura mencoba menyerang Syukracarya tetapi Syukracarya mengikatnya dengan mantranya. Putra Tarakasura tiba dan memohon kepada Syukracarya untuk melepaskannya. Tarakasura juga meminta maaf dan Syukracarya melepaskannya, tetapi pergi dengan marah. Parvati dan Rishi Dadici masih bercakap-cakap. Parvati masih merasa takut dan masih memiliki rasa ragu di dalam dirinya. Rishi Dadici memberinya daun belpatra, hal yang sama yang dia lakukan untuk Sati. Rishi Dadici mengatakan kepadanya bahwa belpatra ini akan menyingkirkan semua rintanganmu dan mengakhiri semua ketakutanmu. Parvati mengambil belpatra tersebut dan melihatnya dengan penuh cinta. Parvati mengalami kilas balik dirinya sebagai Sati. Di Swargaloka Gangga melihat ke bawah ke bumi. Dewa Indra datang dan mengatakan bahwa bumi sangat menantikan kedatangan Parvati dan Mahadewa. Gangga tersenyum dan mengatakan bahwa melihat kesabaran dan keyakinan Parvati, ia merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan dan mengerti mengapa Mahadewa menolaknya, ia tidak mampu memilikinya.
Dewa Indra mengatakan kepadanya bahwa Parvati adalah Adi Shakti sendiri, dan hanya dia yang bisa menikahi Mahadewa, tidak ada yang lain. Gangga mengungkapkan kekhawatirannya, bagaimana jika Parvati tidak dapat mengeluarkan Mahadewa dari meditasi mendalamnya. Dewa Indra dengan muram mengatakan jika itu tidak terjadi, maka mereka akan meminta bantuan Dewa Kama yang merupakan Dewa Cinta sebagai upaya terakhir. Parvati diperlihatkan di pintu masuk Gua Amarnath, tempat Dewa Shiva bermeditasi, saat ia melihat Damaru di Trisula milik Dewa Shiva. Dan kemudian mengalihkan perhatiannya pada nadi yang masih menjadi batu di dekat gua. Dia melihat daun belpatra di tangannya dan mengingat kembali sebuah gambar dirinya dan Rishi Dadici ketika ia masih kecil, di mana ia mempertanyakan mengapa mereka menyembah Tuhan di dalam sebuah batu. Rishi Dadici tersenyum dan menjawab bahwa batu tersebut berperan sebagai penghubung antara mereka dan Tuhan. Ia mengatakan bahwa kita adalah bagian dari Tuhan dan kita cenderung lupa bahwa kita adalah miliknya. Parvati bertanya bagaimana Tuhan dapat keluar dari batu. Rishi Dadici menjawab bahwa Tuhan hanya dapat keluar dari batu ketika seseorang menyembahnya dengan cinta dan pengabdian yang sejati. Parvati berjalan menuju dinding es, air mata mulai mengalir di pipinya dan jatuh di daun belpatra. Parvati dengan lembut meletakkan belpatra ke bawah, seperti dia sedang mempersembahkannya kepada Mahadewa. Dia melangkah lebih dekat ke dinding es dan meletakkan tangannya di atasnya. Saat dia menyentuhnya, seluruh dinding es meleleh dan wajah indah Parvati terlihat di atas es yang meleleh, saat cahaya terang dipantulkan dari dalam gua. Parvati mempersembahkan daun belpatra untuk memasuki gua dengan mengingat nasihat Rishi Dadici. Cahaya yang sangat terang menerangi jalan gelap yang ia lalui. Parvati merasa bingung dari mana dia akan mulai. Meskipun demikian, ia berjalan lebih jauh sambil mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Rishi Dadici mengenai pengetahuan dinding atau batang tubuh yang biasanya terdiri dari berbagai jenis. Seperti batu adalah lapisan luar dari berhala yang dapat dilihat oleh seseorang. Sisa yang ada di dalam diri kita dan seluruh alam semesta ada di dalam diri kita. Ketika ia melangkah maju, tiba-tiba tempat itu dipenuhi dengan api dan serpihan-serpihan api yang membumbung tinggi. Saat ia melihat sekelilingnya, kilatan-kilatan kehidupan masa lalunya muncul. Di ujung sana duduk Dewa Shiva yang sedang larut dalam meditasi dalamnya selama bertahun-tahun. Mata Parvati terpaku pada kehadirannya. Parvati sekarang mencoba untuk bergerak maju dengan terus menatapnya, tetapi api menghalanginya untuk melakukan hal itu. Kemudian kata-kata bijak Rishi Dadici datang untuk membimbing dan menyelamatkannya. Dadici menjelaskan mengenai 5 cangkang yang membelenggu manusia dari cakra ketuhanan yang disebut dengan Pancakosha. Cangkang ini bisa diketahui dengan menjalani meditasi atas diri sendiri. Jiwa terbungkus di dalam 5 ditambah 2 lapisan Pancakosha dari Arishatvarga. Cangkang 1 yaitu Annamaya Kosha atau selubung makanan yang merupakan bagian terluar dari Pancakosha. Yang kedua adalah Pranmaya Kosha atau selubung udara vital. Yang ketiga adalah Manomaya Kosha yaitu selubung pikiran yang berbeda dengan kecerdasan. Keempat Vigyamaya Kosha atau selubung kecerdasan. Kelima Anandamaya Kosha atau selubung kebahagiaan dan sukacita tanpa henti yang tidak terhubung dengan tubuh atau pikiran. Keenam adalah Citta Kosha kebijaksanaan spiritual. Dan yang terakhir adalah Satta Kosha yaitu kondisi akhir penyatuan dengan yang tak terbatas. Satu pada tingkat terendah adalah avigya atau ketidaktahuan, dan kadang manusia tidak dapat mengatasi bahkan cangkang yang pertama yaitu Annama Kosha. Setiap pencapaian selubung itu seperti kuntum bunga. Semakin kelopak bunga terbuka, semakin harum aroma dari penemuan diri dan cakra ketuhanan dalam jiwa terasa. Parvati mengerti penjelasan Dadici dan berkata ini adalah awal dan juga tujuan. Parvati mengucapkan hal tersebut dan bergerak maju. Saat dia melakukan ini, area yang dipenuhi dengan api menghilang dan dia mendapati dirinya bergerak di pasir dengan angin yang meniup punggungnya. Cakra pertama di perut telah aktif dan dia mendapatkan kilasan dari semua momen sati dengan Daksha, dari pernikahan hingga hari ketika dia melihat Mahadewa untuk pertama kalinya.
Dari hari ketika dia menyelamatkannya dari Asura hingga hari ketika dia menyelamatkannya agar tidak masuk ke dalam Yoga Nidra. Parvati berusaha keras untuk bergerak maju tetapi dia tidak dapat bergerak 1 inci pun. Kemudian kata-kata Rishi Dadici kembali muncul di benaknya. Jika dia mampu mengatasi Annamaya Kosha, dia akan naik ke Pranamaya Kosha atau selubung udara vital. Lapisan ini terdiri dari prana atau kekuatan hidup, kekuatan yang menyatukan tubuh dan pikiran. Yang karenanya pikiran yang mendominasi cenderung menjadi sombong dan serakah. Setelah itu, setelah mencapai cakra dina abhi atau cakra di daerah pusar, seseorang dapat terbebas dari Annamaya Kosha. Parvati teringat akan kata-kata Sati bahwa saya bukan pemuja Shiva, tetapi istrinya. Dia hanya milik saya, dan jika dia perlu berbicara apapun dengan saya, dia harus datang kepada saya. Sati mengatakan hal tersebut kepada Madanika. Parvati menyadari hal ini yaitu sikap kekanak-kanakan Sati untuk mendapatkan Shiva. Kesadaran tersebut membuat selubung cakra kedua Parvati menjadi aktif. Parvati menemukan dirinya berada di sebuah terowongan dengan hanya 1 lubang dan cahaya terang merembes masuk yang merupakan petunjuk bahwa cakranya mulai diaktifkan. Dia bergerak ke arah cahaya tersebut. Parvati hanya bisa melihat Mahadewa di ujung terowongan dengan lingkaran cahaya di sekeliling Shiva. Parvati kembali mengingat petunjuk Dadici bahwa di atas ini terdapat Vikmaya Kosha atau cangkang akal yang menyebabkan manusia terjebak dalam belitan keburukan dan keserakahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya. Parvati kini mengingat akan kata-kata racun Daksha dan keluarganya saat dirinya terlahir sebagai Sati. Daksha berkata dengan menyakitimu, mereka ingin menyakitiku. Dan mengingat ucapan Hiyati yaitu apakah Anda tidak dapat melihat bahwa Mahadewa sedang mencoba untuk menipu Anda. Saat mencapai cakra hridya, seseorang dapat mengendalikan pikiran dan refleksi mereka ke tingkat tertentu, yang karenanya Vikmaya Kosha dapat dikendalikan. Parvati kemudian bertekad untuk melewati tingkat tersebut. Tidak lama setelah dia membersihkan tingkat kesadaran yang mengendalikan pikirannya, dia masuk ke dalam ruang yang tidak biasa. Cakra ketiga Parvati telah aktif. Parvati kini berada di ruangan yang berupa angkasa. Dadici mengatakan mengaktifkan cakra keempat, kundininya melangkah 1 tingkat menuju pencerahan, dengan menjadi satu dengan seluruh alam semesta. Dan yang terakhir adalah Anandamaya Kosha yang selalu dikelilingi oleh kebahagiaan. Orang-orang seperti itu dalam kondisi apapun tetap tenang dan tenteram. Demikianlah pelajaran dari Rishi Dadici. Parvati merasa bingung dirinya melayang di angkasa. Kata-kata menyakitkan Sati bergema di telinganya. Kenapa kamu selalu datang ke hadapanku? Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa semua ini tidak ada artinya? Teriak Sati kepada Mahadewa. Siapa kamu sebenarnya untuk melindungiku? Aku tidak butuh belas kasihanmu. Hari itu kamu menganggapku tidak pantas, hari ini aku berkata kamu tidak memenuhi syarat untukku. Kamu hanyalah batu bagiku. Sati berkata dengan marah kepada Mahadewa. Aku tidak tahu apa-apa, satu hal yang aku tahu adalah kamu ikut denganku ke yagya atau akui saja kamu tidak mencintaiku. Parvati melihat ucapan Sati dengan tidak dewasa mengucapkannya kepada Mahadewa. Parvati melihat ucapan Dewa Shiva bahwa Sati tidak bisa pergi ke yagya. Sati menjawab, jika itu masalahnya maka aku akan pergi ke yagya tanpamu. Jika sesuatu yang buruk akan terjadi padaku, jika aku pergi ke sana, maka kamu harus datang setelah itu. Parvati merasa tidak enak mendengarnya, juga menyadari bahwa Mahadewa selalu menegaskan bahwa dia bahagia dan bahwa Sati tidak pernah memahami cintanya. Ketika Mahadewa memberitahunya bahwa akan berdampak buruk baginya jika dia pergi ke yagya, Sati mengucapkan bahwa tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Kamu mengatakan seolah-olah dia adalah musuhku, bukan ayahku. Parvati mengingat saat ketika Daksha dengan kotor menghina Mahadewa yang mengakibatkan pengorbanan Sati dalam api penebusan. Kilatan semua peristiwa yang terjadi di yagya memenuhi pikiran Parvati. Akhirnya dia mengetahui masa lalunya tentang bagaimana setelah kematian Sati. Bagaimana kepala Daksha dipenggal dan bagaimana kepalanya digantikan oleh kepala kambing.
Juga hari ketika dia bertemu Daksha dan Prasuti di negeri Kasya untuk mendapatkan penebusan sekaligus. Sekali lagi kata-kata bijak Rishi Dadici membimbingnya. Ananda Cakra yang hadir di daerah tenggorokan menunjukkan jalan yang benar menuju manusia yang gelisah dan tidak sabar. Cakra Agya hadir di bagian depan wajah yang merupakan cakra paling kuat dari semuanya. Mengontrol semua keenam indera dan membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Parvati sekarang menemukan dirinya berada di tempat rumput yang indah. Menyaksikan Mahadewa dalam wujud tertingginya dengan pancaran cahaya ilahi di sekelilingnya. Kali ini dia mengingat pertemuan pertama Sati dengan Mahadewa di perayaan Murti Daksha Ketarian Permaisuri Hutan di mana Mahadewa memainkan tarian Vena dan Sati. Parvati tersenyum mengingat peristiwa bahagia di masa lalunya itu. Ini adalah titik balik di mana Parvati keluar dari semua cangkang cakra manusia dan maju menuju realisasi diri dari wujud aslinya yaitu Sang Adi Shakti. Parvati menemukan jati dirinya yang terbuat dari manusia yaitu elemen cinta. Dia maju ke arah Mahadewa, mengingat semua momen baik yang dia jalani sebagai Sati. Pertemuan Sati dan Mahadewa serta pernikahan mereka. Saat-saat menyenangkan yang dia jalani sebagai Sati dengan Mahadewa tercintanya. Sekarang dia menghidupkan mereka kembali. Merasakan setiap kata cinta yang dia ucapkan, setiap sentuhan, setiap pelukan, malam pertama mereka, serta momen kebersamaan. Parvati mengingat semua masa lalunya sebagai Sati. Dia berdiri di sana menghidupkan kembali semua momen cinta antara dia dan Shiva, merasakan manisnya cinta mereka. Semua kenangan terindah yang dia miliki tentang kehidupan masa lalunya membuat dia tersipu. Kata-kata bijak Dadici mulai terngiang-ngiang di telinga Parvati. Ketika manusia mampu menerima kebahagiaan dan kesedihan dengan perasaan yang sama, maka dia mengatasi cangkang Ananda Kosha. Dan seluruh cakranya aktif. Parvati akhirnya menemukan Mahadewa di depannya. Parvati dengan diri yang diperbarui, melangkahkan kakinya dengan mantap dan senyuman di wajahnya, serta terus maju ke arah Shiva. Parvati mengakhiri perjalanannya dari menjadi Dakshayani Sati menjadi istri taat Shiva hingga putri Himavan Parvati ke kondisi realisasi diri dengan mengaktifkan cakra kundalininya. Parvati kini mendekati Shiva, melintasi setiap lapisan keberadaan manusia untuk mencapainya. Kebahagiaan dan kedamaian memenuhi dirinya, hanya saja, kali ini dia bisa melihatnya dengan jelas. Parvati berlari ke arahnya dan jatuh berdiri. Dia mengamati kondisi Dewa Shiva yang benar-benar membeku dalam kedinginan itu dan merasa sangat sedih atas apa yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri saat dirinya tidak ada. Kesedihan mengalir di tenggorokannya, karena dirinya, hanya untuk melihatnya kembali, Dewa Shiva harus melalui begitu banyak hal. Parvati berkata sambil menangis, "Kau sangat mencintaiku, dan aku hanya menghinamu dengan meragukan cintamu pada Yagya ayahku. Kesalahanku ini harus diadili dan aku pantas untuk dibakar sampai mati saat itu." Parvati beralasan mengapa dia menghukum dirinya sendiri, itu adalah kesalahannya. Lalu mengapa dia masih terbakar dalam nyala api itu. Dia bahkan tidak bisa menyadari betapa beratnya kesedihan suaminya. Cinta Shiva jauh lebih besar daripada cintanya yang dia akui. Parvati mempertanyakan kepadanya bahwa jika Shiva benar-benar mencintainya, lalu mengapa dia menunggunya, mengapa dia tidak menemuinya. Parvati dengan putus asa mendesak Dewa Shiva untuk membuka matanya, untuk melihat kekasihnya yang kini ada di depannya. Satinya kini telah terlahir kembali sebagai Parvati. Parvati menangis dengan sedihnya. Parvati melipat tangannya dan meminta maaf atas situasi di mana dia tidak pernah bisa mengendalikannya. Dia terjebak karena keterbatasan bentuk manusia, tapi sekarang dengan kesopanan baru dia akan melakukan semua tugas seorang istri kepadanya. Parvati membersihkan air matanya dan mulai menyeka semua debu dan serpihan es dari tubuh Dewa Shiva, mengatakan bahwa Anda mungkin marah padanya dan mengapa Anda tidak marah. Anda punya hak untuk melakukannya. Parvati terus-menerus meminta Mahadewa untuk membuka matanya. Parvati berkata apapun yang harus dia lalui adalah penyebab ketidakmampuannya di kehidupan masa lalunya.
Tapi dalam kehidupan ini aku adalah dia yang melengkapi diriku dari ketidakmampuan itu. Buka matamu wahai kekasihku Mahadewa dan tolong beritahu mereka bagaimana aku akan menjadi yogi atau pasangan darimu. Aku akan mencoba apapun. Semua hal yang mungkin atau bahkan tidak mungkin. Tidak apa-apa, aku sendiri yang akan mencari cara untuk menjadi layak padamu. Tapi sekali ini kumohon lihatlah kepadaku.